Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Helmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Kita akan membahas banyak fenomena dalam hidup dilihat dari sudut pandang Islam. Namun malam hari ini juga seperti biasa saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang selalu setia dengan kami, ada di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten maksudnya Kota Banjar dan Kota Kabupaten Tasikmalaya yang selalu setia menyaksikan acara ini. Dan malam hari juga Mustami yang hadir malam hari ini cukup padat di studio kami, cukup sesak. Sehat Pak malam hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun agak-agak gerah tapi mohon bersabar dulu, AC-nya barangkali. Ya, sehat malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat baik. Ya, dan kita punya tema yang cukup luar biasa. Kita akan membahas mengenai mencapai insan kamil. Baik, ini yang dari mana aja Pak Mustaminya Pak? Yang jauh, Raja Pola ada Pak? Kabupaten Tasik ada? Bandung mana? Bandung. Waduh, oke. Pangandaran mana Pangandaran? Ada ya. Sehat ya Pak malam hari ini mudah-mudahan. Baik, langsung aja sih kita akan bahas mengenai tema kita malam hari ini mengenai mencapai insan kamil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV dimanapun berada, malam Jumat ini, di malam yang sangat mulia, kita hadirkan hati kita dan pikiran kita untuk mencerna ilmu Allah. Kajian pada malam ini adalah mencapai insan kamil. Insan kamil itu diartikan adalah manusia yang seutuhnya. Manusia yang perilakunya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya, yaitu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna, artinya manusia yang selalu mengabdi kepada Allah sepanjang hayatnya. Sempurna bukan berarti sempurna seperti Allah. Sempurna dalam dimensi kemanusiaannya. Sebagaimana apa yang diharapkan oleh Allah menciptakan manusia. Nah, insan kamil, setiap diri kita layak untuk menggapai menjadi insan kamil. Tentu harus tahu proses-prosesnya. Ini jamaah yang hadir di studio, sudah tahu belum proses untuk mencapai insan kamil? Belum. Mau diberitahu, mau diberitai? Untung nggak mau diberitai. Nah, insan kamil, manusia yang sempurna dari dimensi kemanusiaan sebagai hamba Allah, tentu ada prosesnya. Nah, ada 3 proses untuk mencapai insan kamil. Sebab manusia di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan 2 lafad. Yang pertama, manusia sering disebut bashar. Ketika manusia disebut dalam Al-Quran disebut basharun, artinya manusia ditinjau dari sisi kebutuhan biologis atau fisiknya. Urusan makan, urusan minum, berumah tangga, berekonomi, bermasyarakat, dan yang lain-lainnya. Disebutlah bashar. Sebagaimana
para nabi menyatakan ma'ana illa basyarum mislukum. Aku tiada lain kecuali manusia seperti kalian. Artinya suka makan, suka minum, berumah tangga, berekonomi dan yang lain-lainnya. Kenapa ada jawaban nabi seperti itu, para nabi? Sebab umat yang awam sering mempertanyakan nabi itu seperti Superman. Pingin seperti malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak berumah tangga seperti itu. Nah itu yang sering diprotes oleh umat awam ketika itu. Maka Nabi diperintahkan mengatakan, ma'ana illa basyarum mislukum. Aku tiadalah aku kecuali manusia seperti kalian. Akan tetapi baru koma itu. Illa ma'uhiya ilayya. Kecuali aku diberi wahyu. Nah bedanya, Nabi itu diberi wahyu. Nah, Nabi menyatakan basyarum mislukum, menggunakan kata-kata basyarun. Aku adalah manusia. Manusia yang dimaksud ditinjau dari sisi kebutuhan fisiknya, kebutuhan biologisnya. Jadi, Nabi juga manusia. Bedanya, Nabi diberi wahyu. Makanya ada sinetron sekarang, Ustadz juga manusia. Artinya apa? Manusia, orang awam berharap bahwa utusan Allah, penyampai Allah itu seperti malaikat, tidak makan, tidak minum. Nah, maka kalimat yang keluar adalah basyarun, manusia dalam arti basyariahnya, sifat kemanusiaannya. Nah, lalu yang kedua, manusia disebut dalam Al-Quran menggunakan lafaz insanun, sebagaimana yang akan dibahas pada malam ini. Nah, ketika manusia didudukan, disebut sebagai insan, adalah manusia yang sesungguhnya, yang terdiri dari dua kebutuhan. Kebutuhan biologis atau fisiknya, sekaligus kebutuhan psikisnya, kebutuhan ruhaninya. Contoh misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin, sungguh kami telah jadikan manusia, disebut dalam Al-Quran, dalam ayat itu insan, bukan bashar. Kenapa? Karena Allah bermaksud menyebut insan, manusia yang seutuhnya, yang terdiri dari dua unsur. Fisiknya, ya juga psikisnya. Jasmaninya juga rohaninya. Nah, kami sungguh telah menciptakan manusia yang sesungguhnya, fi ahsani taqwim, di dalam penciptaan yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan insan dalam pandangan Al-Quran, berarti manusia yang sesungguhnya, yang terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, beserta kebutuhannya masing-masing. Nah, insan kamil, untuk mencapai insan kamil, itu membutuhkan 3 proses. Proses yang pertama adalah disebut takholli. Ini takholli kalau kata santri dari kholwatun. Artinya mengosongkan, mengasingkan. Apa yang dimaksud dengan proses takholli? Yaitu proses mengasingkan, membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran batin atau dari kotoran jiwa. Ini harus dilakukan sebagai proses yang pertama untuk mencapai insan kamil. Manusia tentu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nah, maka kekurangan inilah yang membuat manusia menjadi kotor jiwanya, kotor batinnya, atau kotor kolbu atau rohaninya. Selama manusia kotor jiwanya, kotor rohaninya, maka dia tidak akan mencapai insan kamil. Harus dibersihkan. Dengan cara apa pembersihannya? Maka
Yang pertama disebut taubat atau disebut makom taubat. Sebab makom taubat ini adalah ibarat pintu gerbang untuk menuju tujuan. Tujuan manusia yang sesungguhnya adalah kepada Allah supaya mendapat ridho Allah di dunia terutama di akhirat. Tidak akan mencapai tujuan yang mulia itu tanpa memasuki pintu gerbangnya. Ya, kalau kita misalnya mau ke Jakarta lewat tol, tentu kita akan memasuki pintu gerbang tol itu. Nah, pintu gerbang adalah taubat. Maka taubat adalah sebagai pintu gerbang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik saya. Nanti kita akan bahas lagi, berarti baru satu nih untuk menuju manusia ataupun mencapai insan kamil. Untuk yang sharing dan nanti juga para musami yang hadir boleh bertanya mengenai tema kita malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahayati. Ya, terima kasih Anda masih di Cahaya Hati. Selamat malam untuk Anda yang bergabung, ya, dimanapun Anda berada. Dan para mustami yang di sini masih semangat, Pak, ya. Yang dari Bandung mana masih semangat? Nanti ongkos-ongkosnya diganti, ya. Sama ya, baik. Kita langsung masih akan bahas, karena ini masih baru satu dan ini juga belum selesai. Ini saya boleh ada dongeng gitu saya barangkali. Ya, nanti di tengah-tengah. Ya. Biar nggak ada yang ngantuk. Ya baik, pemirsa Radar TV yang berbahagia, beserta jamaah sekalian. Nah, taubat itu kita bersihkan dari dua bentuk. Yang pertama adalah dari dosa, dari kemaksiatan. Yang kedua adalah bersihkan dari penyakit-penyakit batin. Jasmani ada penyakitnya. Batin juga, rohani juga ada penyakitnya. Nah, penyakit batin itu banyak sekali. Ya, ada kesombongan, egoisme atau keakuan. Ya, ada ujub ketika setelah beramal tiba-tiba membusungkan dada, merasa hebat, merasa paling soleh, merasa paling alim. Itu ujub. Cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan atau yang disebut dengan hubbud dunya. Ada juga hubbur riasah, cinta kepada jabatan yang berlebih-lebihan. Ini semua adalah penyakit-penyakit batin. Harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Sekecil apapun ada kesombongan, maka tidak akan pernah, jangankan masuk surga, mencium wanginya surga saja tidak akan pernah. Maka penyakit-penyakit batin beserta dosa, inilah yang akan menghijab hubungan kita dengan Allah. Jadi tidak nyaman, tidak akan harmonis. Kita tidak akan jauh dari Allah. Nah, maka ini proses yang pertama yang harus istiqomah kita lakukan, proses taholli. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, aku tidak kurang setiap hari bertobat membaca istighfar 100 kali sambil meneteskan air mata, selalu sujud di hadapan Allah dengan memohonkan ampun bagi dirinya dan umatnya. Nah, 100 kali beliau lakukan. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Aku bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Padahal beliau dimaksum, dipelihara, dijaga oleh Allah. Bahkan Allah telah memberikan ampunan bagi beliau. Dijamin dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melakukan proses taholli, terus kita bersihkan dosa-dosa kita, kemudian kita bersihkan dari penyakit-penyakit batin kita, maka lambat laun kita akan terbersih ya, dari penyakit-penyakit batin beserta dosa-dosa itu.
Nah, lalu yang kedua, proses untuk mencapai insan kamil adalah yang disebut dengan tahalli. Dari huliyah, artinya memperindah, mempercantik. Kita sering manusia mempercantik hanya jasmaninya saja. Hanya fisiknya saja. Tapi lupa mempercantik batinnya. Hatinya, jiwanya. Nah, jiwa kita, rohani kita setelah dibersihkan, yang selanjutnya adalah harus diperindah, harus dipercantik. Yang disebut dengan proses tahalli, memperindah jiwa atau batin kita. Nah, sebelum dilanjutkan nih ada dongeng. Mau denger nggak? Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Kalau lihat sinetron ada yang ngantuk nggak? Apalagi biasanya kalau pas tengah khutbah itu, orang kantor jam istirahat, yang di pasar juga, yang di kebun juga, giliran khutbah baru mukodimah, itu sudah 30 derajat ngantuknya. Asalnya tegak jadi 30 derajat condong. Udah di pertengahan 90 derajat. Untung nggak sampai 180 derajat sampai nungging. Nyampe lantai ini. Nyampe lantai. Ini kan penyakit. Karena hatinya nggak nyambung. Coba kalau dikasih uang, kira-kira melotot nggak? Sampai keinjek-injek. Nah, ini dongengnya. Dulu Nabi Isa alaihissalam itu, beliau mempunyai murid yang sangat terkenal, disebut Al-Hawariyun, jumlahnya 12. Salah satu muridnya itu pergi dakwah ke kota kecil. Kemudian penduduk kota kecil itu menghampirinya. Tapi mereka punya keinginan, ingin nguji dulu. Lalu mereka meminta satu permohonan supaya perlihatkan mukjizat. Maka murid Nabi Isa itu mengabulkan apa keinginan kalian. Mereka menjawab menginginkan hidupkan orang yang sudah mati. Ini permintaannya yang aneh-aneh ini. Ya, biasa kalau yang awam itu nggak mau teori, pingin apa? Pingin bukti, pingin cash, nggak mau kredit. Akhirnya dikabulkanlah rame-rame. Penduduk kota kecil itu mendatangi pemakaman. Kemudian murid Nabi Isa itu berdiri di depan kuburan, lalu berdoa kepada Allah, ya Rob, bangkitkan si mayit dari kuburnya. Selesai berdoa, cash ini. Yang hadir kalau cash, doa cash, seneng nggak? Tersanjung. Besok pingin buru-buru ngedoa lagi. Tapi kalau nggak dikabulkan, belum dikabulkan, sampai pegel pinggang, itu biasanya putus asa itu, nauzubillah. Padahal bukan Allah belum mengabulkan. Allah ingin melihat dulu keseriusannya, kesungguhannya. Nah, ini Allah langsung kabulkan permohonannya. Maka si mayit itu bangkit dari kuburnya. Pas bangkit dari kuburnya, itu tengok kanan, tengok kiri, lalu berteriak dengan panik. Keledaiku, mana keledaiku? Orang-orang di sana tambah bengongan aja. Kaget, kok si mayit nanya-nanya apa? Keledainya. Nah, lalu murid Nabi Isa itu menceritakan bahwa si mayit itu ketika hidupnya dulu adalah orang yang miskin.
satu-satunya kekayaan yang sangat dicintainya adalah keledainya itu. Dia sangat mencintainya, sangat memperhatikannya. Sepanjang harinya habis untuk apa? Memikirkan dan memperhatikan keledainya itu. Maka kemudian dari mukjizat yang Allah perlihatkan itu, murid Nabi Isa itu sekalian menasehati masyarakat kota tadi dengan mengatakan, siapapun juga ketika pikirannya fokus kepada sesuatu, dia cita-citakan, dia harapkan, dia usahakan, maka ketika nanti dibangkitkan dari kuburnya akan seperti si mayit tadi. Nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur, manusia akan dibersamakan, disatukan, dikumpulkan dengan apa dan siapa yang dicintainya. Ini jamaah sekalian, beserta pemirsa Radar TV. Kita introspeksi diri, kira-kira ketika nanti dibangkitkan dari mahsyar, apa yang kata-kata yang akan keluar dari mulut kita? Jawabannya pasti ada dalam diri kita. Apa sih yang kita pikirkan setiap hari yang membuat kita sibuk? Itulah jawaban yang akan keluar ketika nanti kita dibangkitkan dari mahsyar. Bisa orang nanti dibangkitkan di mahsyar dari kuburnya, dia berteriak, mana jabatanku? Mana kursi empuku? Mana uang banyakku? Mana hartaku? Berteriak seperti itu, padahal hartanya, jabatannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yauma la yanfa'u bihi malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta ketika itu nggak ada apa-apanya lagi, jabatan, anak nggak ada yang dibanggakan. Kecuali hanya satu, membawa hati yang selamat tadi, bersih dari penyakit batin, bersih dari dosa. Itulah yang akan selamat yang sesungguhnya. Nah, maka dari kisah ini menarik banyak pembelajaran yang harus jadikan catatan. Bahwa kita akan dibangkitkan dengan siapa, dengan apa yang kita pikirkan, yang membuat kita menguras pikiran dan tenaga sepanjang hidup kita. Bukankah kita berharap ketika nanti dibangkitkan dari kubur di mahsyar nanti, mulut kita mengucapkan Allah, sebab Allah lah tujuan. Allah lah zat yang sempurna. Kita berharap ketika nanti dibangkitkan di mahsyar, keluar dari mulut kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepanjang hidup kita selalu mencintai dengan bersolawat kepada beliau. Maka dalam wacana psikologi modern yang disebut dengan law of interaction, jadi ada hukum tarik-menarik. Jangankan nunggu di mahsyar, di akhirat nanti, di dunia saja. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita usahakan, maka hal-hal itu akan kita temukan dalam keseharian. Akan kita temukan dalam kehidupan kita. Baik hal yang positif maupun yang negatif. Nah, contoh yang paling mudah. Orang soleh, pikirannya kebaikan, pikirannya kebenaran. Pikirannya adalah hal-hal yang positif. Usahanya diarahkan ke sana. Maka sifat-sifat positif akan tertarik oleh dirinya. Kita kemana saja orang itu, yang akan datang orang soleh. Yang akan datang orang yang baik. Yang akan datang adalah kebaikan-kebaikan. Ya, baik saya. Kita tahan dulu. Tapi ini saya kepikiran juga kalau dongeng yang tadi. Kalau kita pas bangun itu apa ya Kang, yang akan kita ucapkan? Bener enggak? Ya, jangan-jangan mobil-mobil itu padahal masih kredit lagi. Itu intermezzo aja ya Pak ya. Berarti mudah-mudahan nanti apa yang kita sebutkan ketika bangun misalkan seperti yang di dongeng tadi, semuanya tentang kebaikan ya Pak ya.
Baik, ini saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti juga di segmen ketiga kita ajak para mustami untuk berbincang membahas mengenai masalah ini. Nanti juga kita akan bacakan SMS yang sudah masuk setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Sebelum dilanjutkan membahas mengenai tema kita malam hari ini mencapai insan kamil, saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan SMS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Saiful ya. Bahasan malam hari ini adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Orang dikategorikan miskin, bodoh, dan lemah, yang sudah jelas banyak sekali kekurangan. Yang saya tanyakan, katanya adakah tempat yang disebut insan kamil bagi orang tersebut, dan dengan cara apa saja dia bisa menggapainya? Terima kasih. Jadi mungkin maksud Pak Saifullah ini, ada gak tempat kira-kira, maksudnya insan kamil tapi memang untuk orang-orang yang kurang mampu dengan keadaan yang miskin, tadi dikategorikan ya, ini kategorikan miskin dan juga bodoh. Menurut Pak Saiful seperti itu. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali. Yang akan menuju insan kamil ini setiap manusia layak. Ya, sebab Allah telah men-setting manusia ya, dengan potensi yang besar yang Allah berikan. Nah, enggak ukuran miskin atau kayanya, pintar atau bodohnya. Nah, maka dengan proses tahalli ini adalah sebagai langkah. Walaupun miskin, walaupun bodoh, status sosialnya rendah, enggak jadi masalah. Dengan proses tahalli artinya memperindah jiwa, jiwa yang indah, jiwa yang baik. Ini kan sangat disukai oleh orang lain. Bahkan kalau kita melihat dunia bisnis sekarang aja, itu banyak yang membutuhkan di samping profesional juga jujur. Saking sudah mengalami zero trust. Ya, manusia ini kepercayaan, saling mempercayai sudah lemah. Nah, jujur itu nggak dibeli. Nggak ada harganya jujur 1 miliar. Atau ada kursus biar jujur, misalnya 100 juta, enggak. Orang miskin bisa jujur dengan menghiasi jiwanya. Nah, maka contoh misalnya, prakteknya, bagaimana supaya kita bisa menghiasi jiwa kita. Bagaimana supaya batin kita menjadi indah. Yang pertama adalah kita harus banyak mengingat Allah. Kita nyebut nama Allah gratis apa bayar? Gratis. Ketika kita melafadzkan Allah, itu adalah ibarat benih yang kita tanam. Jangan tiba-tiba pingin langsung berbuah. Kita terus lapalkan, hayati, maka buahnya akan mengakar dalam pikiran dan jiwa kita. Maka selalu yang diharapkan kebenaran, kebaikan, kejujuran, inilah yang akan tumbuh menghiasi jiwa kita, menghiasi batin kita. Jadi gratis, nggak pakai uang. Maka dengan jiwa yang senantiasa dihiasi, orang akan menghargai dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, maka ditambah lagi nih dongengnya jadi 2. Mau nggak? Sebab nih orang miskin juga boleh masuk surga. Kan saking ya, orang sudah berpikir kadang negatif, putus asa. Katanya orang miskin nggak boleh sakit. Iya. Betul nggak? Pernah dengar gitu nggak? Iya. Jadi biar orang kaya saja yang boleh sakit. Orang miskin nggak boleh sakit. Saking mahal dunia apa? Dunia kesehatan. Di dalam Islam, dalam pandangan Allah, yang miskin saja punya hak masuk surga.
Tadi yang status sosialnya rendah berhak untuk mencapai insan kamil. Yang penting ada kesungguhan, ada himmah, ada cita-cita yang kuat menuju tujuan dengan proses mujahadah tadi, kesungguhan, pengorbanan, ketekunan, konsistensi. Jangan sekali zikir, satu malam tahajud, 1 tahun alpa lagi. Gimana mau jiwanya dihiasi dengan kebaikan, dengan kebenaran? Maka konsistensi penting. Ya. Konsistensi nggak bayar. Adanya dalam kesungguhan kita, mujahadah kita, dan himmah, cita-cita yang kuat. Nah, dongengnya, ini banyak dalam referensi kitab-kitab tasawuf ini. Dulu ada seorang status sosialnya rendah sekali, namanya hamba sahaya. Bahkan nggak disebut, mungkin setengah manusia. Jadi kalau hamba sahaya masih ada sekarang, itu setengah manusia, setengah barang. Bisa dipinjamkan, bisa dijual belikan, bisa digadaikan. Bayangkan, manusia disebut hamba sahaya. Namanya Ibnul Mubarak. Lalu dia melamar pekerjaan di kebun, penjaga kebun. Ya, diterimalah Ibnu Mubarak. Sudah hamba sahaya itu kulitnya hitam legam. Kalau di sini ada yang sawo mateng buruk dikit, masih lumayan. Ya, apalagi hitam manis, manisnya loncat. Nah, akhirnya diterimalah Ibnu Mubarak, lalu diberi SOP. Kalau zaman sekarang SOP. Pokoknya tunggu kebun kurma ini, ya, tunggu pelihara. Kemudian dicatat baik-baik oleh Ibnu Mubarak. Satu waktu majikannya datang beserta keluarganya di musim panen. Kata majikannya, cari pohon mana yang paling manis rasanya. Ibnu Mubarak malah bengong gitu. Jadi majikannya nyuruh cari pohon kurma yang kurmanya paling manis. Malah Ibnu Mubarak ini bengong, lalu bertanya, aku sepanjang ditugaskan di sini, gak tahu mana yang manis. Sebab dalam SOP-nya kan gak ada nyuruh untuk mencicipi apa? Kurma. Mencicipi kurma. Tugasnya SOP-nya tunggu kebun kurma ini. Gak ada di situ satu poin pun untuk mencicipi apa? Maka dia belum pernah satu biji pun, satu butir pun yang dicicipinya. Apalagi satu karung. Ini kadang-kadang majikannya satu butir pun belum. Ini yang kerjanya malah apa? Udah berkarung-karung. Maka mendengar jawaban Ibnu Mubarak ini, terkaget-kaget si majikannya itu. Ternyata masih ada manusia yang jujur luar biasa. Menunggu sudah lama di kebun kurma, biasanya paling kenyang seharusnya. Ini satu butir pun belum pernah, sampai nggak tahu mana pohon mana yang paling manis buahnya. Miskin, hitam, bahkan hamba sahaya. Kira-kira yang hadir di studio ada yang statusnya sejajar dengan Ibnu Mubarak nggak? Jauh. Akhirnya majikannya ini punya anak perempuan cantik luar biasa. Ini yang masih jomblo nih harus diikutin nih Ibnu Mubarak nih. Kata si majikan ini orang hitam tapi emas hatinya. Hamba sahaya tapi hatinya berlian ini, mahal ini. Tidak akan disia-siakan orang seperti ini. Akan dijadikan apa? Jadikan mantu. Akhirnya Ibnu Mubarak, kamu mau nggak? Mau apa? Dijodohkan. Kata Ibnu Mubarak,
nggak pantas. Maka akhirnya ternyata calonnya itu anak majikannya. Udah cantik, kaya lagi. Angkat tangan di sini, siapa yang mau? Yang satu pun kayaknya mau tambahan. Akhirnya dijodohkan. Sudah dijodohkan, bayangkan. Dari kesolehannya itu, mampu mendidik istrinya yang kaya tadi, yang cantik tadi. Menjadi istri yang solehah, sampai dalam kisah itu, anak semua dari Ibnu Mubarak pernikahannya dengan istrinya itu, anak majikannya itu, menghasilkan generasi yang semuanya menjadi ulama dan wali Allah. Nah, inilah cuplikan kisah Ibnu Mubarak. Orang jangan merasa minder, jangan putus asa dari rahmat Allah karena status sosialnya, ibunya, dan yang lain-lainnya. Semua punya hak untuk menggapai kebaikan, kemuliaan di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Ya, baik. Saya yakin ini Pak Saiful untuk pertanyaannya dengan dongeng tadi pun sudah terjawab. Jadi siapapun ya sangat punya tempat layak gitu ya untuk menjadi ataupun mencapai insan kamil. Baik, seterusnya. Ini ada yang bertanya, ini alamatnya di Pagendingan, mungkin tetangga ya, sesama. Tetangga pesantren. Tetangga pesantren. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk pengabdian yang sempurna itu? Adakah cara untuk pelatihannya? Pelatihan untuk pengabdian tersebut. Ya baik, ini karena caranya kita lanjutkan pembahasan proses yang kedua tadi, tahalli. Bagaimana jiwa kita supaya indah? Minimal ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama tadi kita banyak menyebut dan mengingat Allah. Nah, ketika kita menanam dengan menyebut nama Allah diulang-ulang, maka akan menjadi jiwa kebenaran dan kebaikan. Dalam ilmu tasawuf disebut al-itisab bisifatil uluhiyah. Artinya kita belajar mencontoh akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Sebab Allah itu mulia, Allah itu sempurna, Allah itu hebat, Allah itu segala-galanya. Pengasih, penyayang, pengampun, bijak, lengkap, sempurna. Maka kita harus bisa mengikuti atau bagaimana kita mengikuti akhlak Allah. Dengan menyebut Allah, kemudian kita menghayatinya. Maka insya Allah, akhlak Allah sedikit demi sedikit akan tertanam di dalam jiwa kita. Yang kedua, kita harus mengimani dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya tidak lekang dengan zaman, menjadi selalu orang yang menjadi panutan sepanjang zaman. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani, mencintai dan memperbanyak sholawat. Apalagi nih malam Jumat sama hari Jumat nih hadisnya banyak sekali untuk mentargib, memotivasi, memperbanyak sholawat. Bayangkan Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, menyampaikan rahmat kepada Nabi. Allah dan para malaikat yang ada di langit, betapa mulianya posisi Nabi. Nah, kita sebagai umatnya yang beliau cintai, bagaimana supaya mengikuti beliau? Fattabi'uni, supaya mengikuti beliau, maka kita tanamkan kecintaan kepada beliau dengan salah satu amalannya adalah memperbanyak sholawat. Nah, dengan memperbanyak sholawat, maka menanamkan benih kecintaan kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan akhlak-akhlak Nabi dalam jiwa kita. Jiwa kita akan dihiasi dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dua langkah dalam proses tahalli. Banyaklah berzikir dengan menghayati, berzikir kepada Allah dan menghayatinya. Kemudian banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jiwa kita akan dihiasi dengan akhlak Allah dan Rasulnya yang mulia dan sempurna. Ya, baik. Dan terasa kita sudah harus jeda lagi. Jadi Bapak berarti nanti untuk pertanyaan setelah jeda ya Pak ya.
Karena tadi kita bahas dulu mengenai SMS yang sudah masuk. Kita akan kembali nanti untuk pemirsa di rumah, ini juga masih ada yang akan kita bahas, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Cahaya Hati. Ya, baik, kita kembali lagi di Cahaya Hati ya. Dan untuk yang tadi sudah mengirimkan SMS dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, mudah-mudahan seluruh jawabannya bisa terjawab ya. Dan malam hari kita akan mengajak dulu para mustami yang hadir di sini untuk memberikan kesempatan bertanya. Masih semangat, Pak? Semangat. Nah, untuk lebih semangat lagi silakan saya kasih kesempatan 2 orang saja untuk bertanya karena masih ada 1 pembahasan lagi. Silakan Pak, dari siapa, dari mana? Boleh, mic-nya sudah ada Pak? Ya, udah ada. Oke. Terus? Nah, Bapak berdiri saja biar kelihatan Pak. Masuk TV Pak, lumayan Pak. Silakan Pak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Rada gempur. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Aziz dari Ciawi, Polikaler. Ciawi, ya. Pertanyaannya langsung saja. Terima kasih kesempatannya. Tadi pembahasan masalah insan kamil ya. Yang saya tanyakan bagaimana hubungan usaha, karena tadi yang dibahas itu usaha makhluk ya. Bagaimana hubungannya dengan rahmat Allah? Karena pernah mendengar bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Sementara kita harus banyak berusaha takholi dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungannya? Dan karena ini kebetulan profesi saya sebagai supir ya, supir angkutan. Ya. Jadi berbeda sekali dengan rekan-rekan yang ada di sini. Nih kelihatannya ajengan-ajengan gitu. Ya. Jadi bagaimana posisi sopir bisa mencapai insan kamil begitu ya? Karena Ya. banyak sekali godaan gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau terlihat ada wanita cantik, mungkin saya harus minta subhanallah. Jadi gitu. Jadi banyak sekali yang terlihat begitu. Baik, baik. Ya, Namanya terima siapa kasih tadi mungkin. Pak? Pak? Ya? Punten, namanya? Namanya Abdul Aziz dari Ciawi, Pak Polikaler. Haji. Nanti kalau kebetulan saya numpang tolong digratiskan Pak. Insya Allah, siap, insya Allah siap. Nah. Loh, nanti kan siapa tahu ya saya misalkan Bapak jurusan mana Pak? Oh, kalau saya angkutan Pak, angkutan Oh, barang. Oh, Iya. ya barangkali nanti saya tersesat terus ada Bapak lagi ngangkut, tolong saya ajak Pak. Oke, siap. Dan jangan minta bayaran Pak. Ya. Pak Saya Aziz. siap gratis karena saya ingin mencapai insan kamil. Insya Ya, Allah. baik. Ya, terima kasih. Ya, Pak Abdul Aziz. Pertanyaan luar biasa saya. Silakan duduk kembali. Ini betul, pertanyaannya luar biasa. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana gitu. Tadi kalau misalkan sebagai siapapun ya layak untuk menjadi insan kamil, tapi ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan saya. Ya, tentu tadi bahwa rahmat Allah ya. Nah, kita harus bisa memahami rahmat Allah itu nggak tiba-tiba datang. Ya, rahmat Allah itu tidak sekonyong-konyong datang kepada hambanya. Nah, sebagaimana ini mungkin pertanyaannya sangat erat kaitannya dengan pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan di hadapan para sahabat, orang masuk surga nanti itu bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Nah, memahami hadis itu, rahmat Allah itu datang bukan tanpa sebab. Tapi rahmat Allah itu harus dijemput. Rahmat Allah itu harus diusahakan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Sebagaimana dalam konsep di malam hari ini untuk mencapai insan kamil, ada 3 proses tadi, dari takholi, kemudian tahalli. Kaitannya dengan rahmat Allah justru sangat erat sekali. Proses 3 ini menjadi sebab kuat untuk menjemput datangnya rahmat Allah. Baik rahmat Allah di dunia, terutama nanti rahmat Allah di akhirat, sehingga kita masuk surga, amin. Amin ya Allah. Nah, jadi
rahmat Allah itu enggak datang tiba-tiba kepada setiap orang, akan tetapi rahmat Allah itu, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu harus ada sebabnya. Sebabnya adalah usaha hamba dengan beramal soleh. Kaitan dengan kajian malam ini harus melakukan 3 proses tadi. Takholi, membersihkan batinnya. Tahali, memperindah, mempercantik batin kita. Nah, ketika itu diusahakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka rahmat Allah akan datang. Rahmat Allah akan menyertai orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi proses usaha kita menjadi jembatan, menjadi sebab kuat untuk datangnya rahmat Allah bagi setiap diri kita, baik dalam keadaan di dunia terutama nanti. Oke, baik, begitu ya Pak Aziz. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Tapi tadi ada satu lagi lupa ini. Apa itu? Tadi kaitan dengan profesinya itu. Mohon. Jadi katanya banyak godaan. Kalau di jalan kan gitu sih. Iya. Supir truk lagi. Ya. Tadi katanya kalau lewat ya. Banyak istighbar dia. Sebetulnya semua profesi juga banyak tantangannya. Jangankan jadi supir truk tadi lihat kanan lihat kiri, kan harus lihat-lihat. Masa harus nunduk aja nanti. Betul. Berarti nggak salah tuh Pak Aziz tuh kalau ke sana kemari mata. Lihat aja ke depan. Ya, kali-kali spion bahkan lihat. Ya, takut ada yang nyerepet. Ya. Semua punya tantangannya. Jadi Ustadz juga sama. Sama nggak? Coba angkat tangan mana yang profesinya Ustadz. Jawab dengan jujur nih, kalau diundang ke satu tempat, amplopnya tebel. Bukan amplopnya, maaf, isinya. Nah, nanti kalau diundang lagi semangat gak? Wah, itu semangat. Tapi kalau diundang, ya, diundang, pas pulang, amplopnya tipis. Bahkan ketukar lagi sama apa? Sama MC. Kalau diundang gak datang lagi, berarti Ustadz gadungan itu. Jadi tantangannya banyak, profesi apapun mengandung tantangan. Jadi untuk mencapai insan kamil, tentu hambatan dan tangan itu tidak akan pernah luput, akan terus datang. Nah, yang terpenting tadi bagaimana menjalankan konsep ini, 3 proses ini, 2 yang sudah dibahas. Maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan, ya, diberikan kekuatan iman untuk memproteksi diri dari penglihatan yang membuat, ya, yang membuat bisikan-bisikan yang buruk, lintasan-lintasan hati dan pikiran yang buruk, maka akan bisa diproteksi dengan keimanan yang kuat. Tadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, maka akan menjadi perisai, ya, menjadi perisai. Ketika tantangan-tantangan itu datang, kita akan diberikan kemampuan untuk bisa menjaga, untuk bisa untuk bisa mempertahankannya. Ya. Nah, ya, jadi profesi supir atau apapun juga, maka insya Allah yang terpenting ada kesungguhan yang kuat. Baik. Dan mujahadah yang kuat. Jadi berbahagialah yang mempunyai profesi apapun ya, termasuk Pak Aziz ini. Baik, satu lagi deh yang ingin bertanya, silakan sebelum nanti dilanjutkan. Atau mau dilanjutkan dulu? Yakin nggak ada? Nyesel loh. Silakan, Mang Gagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Irfan dari Pondok Pesantren Al-Idisiyah. Santri, silakan. Bagaimana alamat atau tanda yang pasti bahwa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul tidak bertepuk sebelah tangan atau cinta kita telah sampai, sebagaimana yang telah tadi dijelaskan bahwa manusia bangkit di alam mahsyar nanti akan disatukan dengan orang yang dicintainya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ini mudah nih pertanyaannya, sebenarnya ada berbelah tangan. Biasanya identik dengan hal-hal yang ini sih. Iya.
rugi kalau bertepuk sebelah Tangan. apa nggak ada suaranya. Ya nggak rame. Ya bertepuk cuma sebelah tangannya. Nah, ini kan bagaimana jangan sampai kita ini mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya nggak mencintai kita. Nah tentu ada alamatnya. Ya, alamatnya ini disingkat aja, 3 lah. Yang pertama at-tajafi andaril gurur. Jiwanya selalu menjaga dari mara bahaya tipu daya dunia. Sebab dunia dan segala kehidupannya mengandung tipuan. Jabatan, uang, harta, wanita, itu semua mengandung fitnah. Nah, orang yang cintanya diterima oleh Allah, yang sudah nyambung dengan Allah, at-tajafi andaril gurur, dia akan berusaha menjaga jangan sampai tertipu dengan itu semua. Jadi jabatannya, hartanya dijadikan media untuk beribadah kepada Allah, bukan dijadikan tujuan. Ini yang pertama. Yang kedua, alamatnya adalah al-inabah ila daril khulud. Dia punya cita-cita, punya orientasi hidup untuk akhirat yang abadi. Karena memang dunia ini hanya sepenggal perjalanan. Bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya Allah ciptakan di alam keabadian. Betapa rugi kalau orang tergila-gila dengan dunia, padahal kehidupan dunia hanya sementara. Nah, orang yang sudah nyambung dengan Allah dan Allah menjawab zikirnya, kecintaannya, maka orientasi hidupnya adalah ke akhirat. Artinya, akhiratlah tempat yang abadi, yang dicita-citakannya. Maka sepanjang hidup di dunia, dia akan dijadikan media sarana untuk berbekal diri, untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke akhirat yang abadi. Yang ketiga tandanya yaitu al-isti'dad lil maut qabla nuzuliha. Orang yang selalu mempersiapkan diri sebelum datang kematian. Dia bersiap-siap untuk kematian sebelum ajal kematian. Bayangkan banyak mempersiapkan diri, berbekal diri. Sebelum ajal tiba, dia sudah banyak mempersiapkan diri. Ya jangan sampai ruh kita sudah ada di tenggorokan, baru siap-siap. Baru mau taubat, baru mikirin dosa, baru dia ingat kesalahannya, itu nggak ada gunanya. Sebab apa? Ruhnya sudah di tenggorokan. Pasti semua akan sadar. Jangankan manusia, ya, manusia yang biasa, orang yang sezolim seperti Fir'aun itu sudah digambarkan dalam Al-Quran, diceritakan. Ketika ruhnya sudah di tenggorokan, baru dia berkata, Qal annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya Rob, aku mengatakan tiada sembahan kecuali Allah yang disembah oleh Bani Israel dan aku ingin menjadi orang muslim. Nah, pengakuan taubat kesadaran seperti itu tidak ada gunanya sebab ruhnya sudah di tenggorokan. Semua pasti akan begitu. Kalau sudah ke ruang ICU, ini apanya tuh yang suka ngegantung itu? Infusnya nggak 1 lagi, sudah 4 apa 5 gitu. Saudara pun, istri pun sudah nggak boleh nengok lagi. Ruh sudah di tenggorokan, baru dia sadar korupsi, sadar menzolimi orang lain, sadar ngambil harta orang lain. Maka ketika ruh sudah di tenggorokan, itu tidak ada gunanya, sebab semua pasti akan sadar. Nah, yang disebut tanda yang ketiga itu istiqdad, itu mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum datang kematian, dia sudah mempersiapkan diri. Itulah 3 tanda orang yang sudah cintanya kepada Allah diakui. Jadi tadi bertepuk tangannya berarti tidak sebelah, ya, maka jadi hidup. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya 1 segmen lagi. Kita akan bahas nanti untuk materinya malam hari ini. Kemudian kita akan berdoa juga. Tapi kita akan iklan dulu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Cahaya Hati. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita masih punya 1 segmen lagi, berarti
kita akan masih membahas berarti terakhir ya materinya untuk mencapai insan kamil. Silakan. Baik jemaah sekalian, beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Yang ketiga, proses yang harus kita lakukan untuk mencapai insan kamil adalah tajalli. Tajalli ini artinya nampak atau penampakan, tapi bukan penampakan yang serem-serem. Tajalli maksudnya adalah penampakan Allah, bukan Allahnya yang kelihatan, tapi kekuasaannya, kemuliaannya, kebaikannya tampak jelas oleh pikiran dan hati hambanya. Itulah yang disebut dengan tajalli. Tersambungnya hamba dengan Allah. Maka dengan tajalli akan merasakan, akan tampaklah kekuasaan Allah, keindahan Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah di pikiran dan jiwanya. Nah, ini proses yang terakhir atau disebut proses tajalli. Jadi kalau sudah nyambung kan enak, nggak akan ada salah paham. Ya, walaupun belum dikabulkan nggak ada buruk sangka kalau sudah nyambung. Ya, orang kalau sudah nyambung si A dengan si B nggak akan ada salah paham, akan saling memahami. Begitu indahnya hubungan hamba dengan Allah dengan proses tajalli itu. Bahkan puncak dari hubungan hamba dengan Allah adalah mahabbah, saling mencintai. Betapa hebatnya manusia mencintai Allah, Allah mencintai hambanya. Ini adalah satu kondisi yang sangat luar biasa. Ketika terjalin hubungan antara hamba dengan Allah dengan ikatan saling mencintai. Inilah, kalau ini dilakukan, maka masuklah dalam kategori insan kamil. Jadi insan kamil pada akhirnya adalah orang yang bergerak dengan pergerakan Allah. Hatinya digerakkan oleh Allah, matanya digerakkan oleh Allah. Matanya menjadi mata Allah, telinganya menjadi telinga Allah, mulutnya menjadi mulut Allah. Nasihat, mutiara yang indah, membuat orang lain sejuk, membuat orang lain damai, membuat orang lain tergugah keimanannya. Sebab semuanya digerakkan oleh Allah. Jadi karakteristik insan kamil pada ujungnya adalah keindahan, memberikan keindahan, kedamaian kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebab menjadi pancaran, menjadi tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dilakukan dengan konsisten, maka puncak kebahagiaan hamba ada dalam insan kamil ini ketika terus istiqomah melalui 3 proses, taholli, tahalli, dan tajalli. Nah, maka insya Allah jangan nunggu di surga kebahagiaannya. Rasul berjanji, Allah berjanji, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Semenjak di dunia ini kita mengabdi kepada Allah, mengabdi itu bukan susah. Mengabdi kepada Allah itu tidak payah. Mengabdi kepada Allah itu bukan beban. Tapi pengabdian kepada Allah seorang insan kamil adalah kenikmatan dan kebahagiaan tiada tara. Bahkan dibandingkan dengan kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya. Nah, bukankah kita ingin bahagia? Nah, bahagia yang hakiki ketika kita terus melakukan proses-proses usaha-usaha yang kuat, maka atas izin Allah kita akan dimasukkan menjadi hamba atau insan kamil. Jamaah sekalian, pemirsa Radar TV yang berbahagia, mari kita tutup taklim di malam Jumat yang agung ini, yang mulia ini. Maka mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Tentu usaha kita, usaha yang kecil di hadapan Allah. Tapi ingin usaha kita dijemput oleh Allah. Ingin usaha-usaha kita disempurnakan oleh ampunan dan rahmat Allah. Maka sempurnakan dengan doa. Mari khusyukkan hatinya, sambungkan kepada Allah. Pejamkan matanya supaya Allah mendengarkan dan Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairul dhalin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini
bersihkan segala kezoliman kami, bersihkan segala kemaksiatan batin kami, bersihkan kami dari segala hal-hal yang menjadi hijab penghalang antara kami dengan Engkau ya Rabb. Hiasi jiwa kami dengan akhlak-Mu yang mulia, hiasi jiwa kami dengan akhlak kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pancarkan cahaya kepada kami supaya kami bisa bergerak dengan cahaya-Mu. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini. Terus berikan petunjuk kepada kami. Petunjuk yang sempurna. Mampukan kami terus berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi ujian demi ujian ya Rabb. Lindungi kami, pelihara kami, jaga kami ya Rabb. Dari bisikan hawa nafsu. Hawa nafsu diri kami sendiri ya Rabb. Hawa nafsu yang selalu ingin menjerumuskan kami. Ya Rabb, bukakan mata hati kami. Seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali-Mu. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik demikian Cahaya Hati edisi malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan kesempatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir. Mudah-mudahan langkahnya ke sini bisa diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus program Cahaya Hati setiap malam Jumat ya. Kalau misalkan ingin bertemu dengan saya dan juga Syekh, itu bisa menyaksikan di malam ketiga setiap bulannya. Berarti saya insya Allah akan hadir menyapa Anda di minggu ketiga ya dalam 1 bulan tersebut. Baik, terima kasih atas kehadiran dan penjelasan yang sudah disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hilmi Pramudia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit di program Cahaya Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عدد ما